ibu-ibu jamaah Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-7 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa menyempurnakan seluruh amalia ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, tema yang diamanahkan kepada kami adalah keutamaan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Cukuplah keagungan, kemuliaan dan keberkahan dalam bulan Ramadan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahrun azimun mubarak, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah. Tentu saja pada kesempatan dan waktu yang terbatas ini kami tidak akan bisa menyampaikan banyak hal tentang keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Tapi mewakili itu, kami akan mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Pada bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, umatku diberikan 5 perkara, 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khulufu pamissaimi atyabu indallah min rihil misk." Keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum umat Rasulullah, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah ternyata jauh lebih harum, jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Padahal kita tahu bau yang timbul dan muncul dari perut yang kosong biasanya aroma bau yang tidak sedap dan tidak disenangi orang. Tapi justru oleh Allah Subhanahu wa taala bau tersebut disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena bau tersebut muncul karena bentuk pengabdian, bentuk ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan sangat menyukai segala hal-hal yang orang tidak sukai, namun itu lahir dan muncul karena bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, kasus yang sama dengan ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang gugur atau wafat syahid dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu orang yang gugur syahid dalam medan pertempuran tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi dikuburkan apa adanya. Kenapa? Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kemudian nanti mereka termasuk orang yang awal-awal dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan luka, dengan darah, baju yang penuh dengan darah, tapi aromanya semerbak harum. Oleh karena
bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah dalam berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyukai dan menyenanginya. Dalam hadis ketika berhaji, hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala, Allahu yubahi ala malaikatih, Allah membangga-banggakan orang yang berhaji, terutama pada saat berukuf di depan para malaikatnya. Kata Allah, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang dalam keadaan kusut, bajunya kotor, tidak terawat tubuhnya, berbau, tapi aku suka. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang yang berhaji menjauhkan semua hal-hal yang dia tidak sukai, oleh karena mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal larangan-larangan pada saat berihram haji. Bau mulut, kalau pandangan ahli-ahli hakikat, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat menyukai? Oleh karena orang-orang yang berpuasa, yang sudah sampai pada tingkat khas, apalagi hawasul hawas, maka mulutnya ini ikut juga berpuasa. Berpuasanya, mulutnya tidak akan masuk lagi ke perutnya melalui mulutnya hal-hal atau makanan yang subhat, apalagi yang haram. Orang yang berpuasa sampai ke derajat khas, apalagi hawasul hawas, maka mulutnya ini akan selalu terjaga daripada berkata dusta, namimah, ghibah, mencela, memfitnah, dan seterusnya. Sehingga sungguh sangat layak kalau bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat harum. Itulah sebabnya kaum muslimin yang berbahagia, kenapa dalam fikih syariat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memakruhkan kita untuk bersiwak atau bersikat gigi ketika matahari mulai tergelincir ba'da duhur sampai dengan terbenamnya matahari, agar supaya kita mendapatkan keutamaan dari bau mulut tersebut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir dari 5 yang ingin saya sampaikan, bahwa watastaghfiru lahumul malaika hatta yubtiru. Keutamaan dalam bulan Ramadan, dan Allah khususkan kepada orang yang berpuasa, para malaikat akan memberikan ampunan kepadanya. Dan ampunan malaikat itu pastilah diijabah, karena malaikat tidak pernah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka atas seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Ada riwayat yang mengatakan, kenapa malaikat sibuk memohon ampunkan manusia pada saat berpuasa, di samping Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada dia. Versi lain mengatakan bahwa konon malaikat melakukan itu sebagai tebusan atas kesalahan yang mereka anggap lakukan terhadap penciptaan manusia di awal Allah menciptakan Nabi Adam. Di surah Al-Baqarah ayat 30 sempat malaikat protes, ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, untuk apa Anda ciptakan makhluk yang satu yang akan menghuni bumi? Bukankah di bumi mereka kerjaannya hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Tidak cukupkah kami memuji dan bertasbih kepadamu? Ternyata setelah Allah menciptakan manusia, barulah malaikat para sadar bahwa manusia yang satu ini, umat Muhammad ini, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Maka mereka pun sebagai bentuk penebusan atas kesalahan protesnya kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang-orang yang benar-benar berpuasa dalam bulan Ramadan. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.